Selamat datang para viewers. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan fakta tentang kelapa sawit, antara tuduhan, uang triliunan, dan masa depan energi Indonesia. Jadi kelapa sawit komoditas yang katanya merusak lingkungan, tapi diam-diam ini menjadi penyelamat Indonesia. Dari minyak goreng, produk kosmetik, sampai bahan bakar, itu ada di produk ini, dari kelapa sawit. Dari ladang di Sumatera Utara, dipasarkan hingga ke seluruh dunia. Keren kan? Tapi benarkah sawit seburuk yang sering orang dengar gitu? Tonton video ini sampai habis karena fakta-faktanya mungkin mengubah cara pandang kalian. Kelapa sawit pertama kali ini masuk ke Indonesia sekitar abad 19 dan berkembang pesat di Sumatera Utara sebagai pusat perkebunan di awal. Dari sinilah industri sawit lahir dan tumbuh dan akhirnya menjadi raksasa dunia. Yang aku rasain sendiri, sebagian besar pabrik dan dunia perkebunan sawit itu diisi oleh mayoritas teman-teman dari Sumatera Utara yang hebat-hebat. Fakta yang menarik nih, kelapa sawit juga adalah tanaman yang hampir nggak ada yang terbuang gitu. Semuanya terolah. Buahnya jadi minyak goreng. Inti sawitnya itu bisa jadi kernel atau jadi kosmetik ujungnya. Atau skincare yang kalian pakai deh sekarang. Seratnya itu bisa jadi bahan bakar atau biomasa dan pembangkit listrik di pabrik kelapa sawit itu sendiri. Bahkan limbahnya bisa jadi pupuk, baik limbah cair, limbah padat, ada tandan kosong dan LA, land application, atau limbah cair yang kalian bisa searching aja deh di Google. Itu ada manfaatnya. Sekarang kita masuk ke fakta angka. Jadi Indonesia ini adalah produsen sawit terbesar di dunia. Tahun 2025 produksi CPO mencapai 51,6 juta ton. Naik sekitar 7% dibanding tahun sebelumnya. Kalau ditambah minyak inti sawit atau PKO, total produksinya itu tembus 56 juta ton. Bayangkanlah, besar kan? Dan bukan cuma produksi, ekspor sawit Indonesia juga luar biasa. Bahkan pernah tembus puluhan juta ton dan menghasilkan devisa ratusan triliun rupiah. Menariknya lagi nih, harga sawit dan turunannya terus mengalami fluktuasi kenaikan. Bahkan diprediksi cenderung naik di 2025 ini dan 2026. Karena kebutuhan biodiesel ini meningkat. Artinya apa? Artinya, sawit bukan cuma penting, tapi strategis. Tapi, kenapa kelapa sawit ini sering banget dapat stigma yang buruk? Nah, kita mulai dari isu deforestasi sampai tuduhan merusak lingkungan. Tapi faktanya, banyak negara pesaing minyak nabati lain. Jadi, banyak saingan lah kalau kita dagang. Yang lain tuh nggak seneng sama kita. Yang lain punya kepentingan di pasar global. Karena dari segi produktivitas, sawit jauh lebih efisien dibanding kedelai atau bunga matahari. Dengan lahan yang kecil nih, sawit ini bisa jauh lebih besar hasilnya. Dan sekarang kita masuk ke sisi yang jarang dibahas. Industri kelapa sawit adalah industri uang yang besar. Kita lihat nih, nilai ekspor CPO di tahun 2022 aja mencapai hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Tapi di balik itu, pernah terjadi kasus ekspor CPO yang menyeret pejabat dan perusahaan besar. Mulai dari izin ekspor, sampai permainan distribusi minyak goreng. Nah, lembaran buruk ini kita tutup aja deh. Nah, sekarang kita lihat masa depan deh. Di tengah isu global, masalah energi nih, muncul yang namanya bensin sawit. Nah, ini nih, nyawit banget kan? Bayangkan, kita tidak lagi tergantung pada bensin impor. Program biodiesel sampai B35, bahkan menuju B40, sudah mulai dijalankan. Bahkan beberapa kampus seperti TS sedang melakukan riset pengembangan bahan bakar berbasis sawit. Nah, kalian cek aja deh berita-beritanya, itu udah banyak banget. Nah, kalau kita berhasil, kita bakalan cuan besar nih dari sisi energi ini nih. Nah, dari sinilah kita harus dukung proses hilirisasi yang besar-besaran. Jangan sampai kayak kasus mobil listrik di video sebelumnya, yang berhenti risetnya di tengah jalan. Setelah banyak yang aku jabarkan, masalah sawit ini gimana? Ini fakta serius yang jarang orang tahu, dan banyak juga orang yang sekedar ikut-ikutan buat menyalahkan kelapa sawit ini, tanpa tahu banyak soal industri kelapa sawit. Menurut kalian gimana nih? Apakah kita bakalan dapat cuan besar dari proyek energi berbasis kelapa sawit? Atau hanya sekedar riset dan nggak ada proses hilirisasi yang berlanjut? Nah, di program Pak Prabowo dan Pak Gibran ini, pasti ada yang digaungkan yaitu namanya hilirisasi. Nah, kita dukung aja kelanjutannya gimana dari proses hilirisasi besar-besaran energi berbasis dari kelapa sawit. Tulis di kolom komentar kalau kalian ada pendapat yang berbeda, dan silahkan like dan share kalau kalian suka sama video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.